doa. Boleh minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Fikri, ayo Fik. Duduk siap. Let's pray together. Start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Siapa yang gak masuk hari ini? Justina. Kemana Justina? Sakit. Nabil juga? Ya. Satu lagi siapa? Dimas. Dimas juga sakit? Alfa. Jadi, kok pada loyo sih? Udah pada makan belum? Udah. Barusan pelajaran siapa sebelum BK? Bahasa Inggris. Ada tugas bahasa Inggris? Ada. Kok pada loyo sih? Kayaknya kita ice breaking dulu deh. Apa ya gamenya? Ini juga ada game tepuk. Jadi kalau pagi itu tepuknya sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam setengah. Ya, jangan berbunyi. Kenapa? Karena lama-lama pada tidur. Bisik. Nanti konsekuensinya apa nih? Yang salah, yang nggak konsentrasi. Nyanyi. Oke. Jangan kata-kata. Bisa dimulai? Malam, pagi, siang, malam. Oke, sekali lagi ya. Beneran nih, yang salah maju ke depan nyanyi. Pagi. Kamu berapa kali gitu? Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Selo, boleh maju selo. Kira-kira kayak temen deh biar selo gak sendirian nih. Ayo, pagi, siang, malam, pagi, malam. Bertiga aja dong. Ayo. Jadi mau licin ya? Dari apa? Ayo. Kira-kira kenapa nih kawan-kawannya? Nyanyi. Nyanyi apa? Yuk? Nyanyi sambil joget apa nyanyi balon? Nyanyi sambil joget. Gimana nyanyi balonku pakai O? Pakai O, pakai E. Tuh pakai E. Pakai E. Pakai I. Pakai I, pakai E, pakai apa? Aja. Kan apa I? Pakai E apa? Tergantung mereka. Kan tergantung kata Inggris. Jerman. Apa? Balonku pakai A. Oh ya udah, balonku pakai A. 1, 2, 3. Balonku adalah mama. Marah aja dan marah.
Sekali lagi deh. Maaf. Kalau udah konsentrasi. Kalau udah pernah, kalau salah jangan maju lagi. Jadi konsentrasi, coba ada konsentrasi belum? Kalau belum kita belum lanjut materi dong. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Oh, kayaknya udah konsentrasi nih, tepuk tangan dulu kita. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas materi tentang mana ya? Cara meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tahu apa sih itu motivasi? Ada yang tahu nggak? Apa? Eka tadi? Apa? Apa? Jangan takut salah. Kita sih sama-sama belajar. Motivasi apa? Penyemangat belajar. Terus apa lagi? Kata-kata untuk membangkitkan semangat. Kata-kata untuk membangkitkan semangat. Ini semangat dalam belajar. Ada yang tahu apa sih motivasi itu? Pengertiannya? Jadi motivasi adalah suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Biasanya motivasi itu berasal dari mana sih? Dalam diri. Dari dalam diri, benar. Terus dari orang lain. Berarti ada faktor internal dan eksternal. Motivasi suatu energi. Kalau motivasi belajar apa? Berarti kalau motivasi kan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Kalau motivasi belajar, apa tuh? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nanti ibu kasih reward deh. Motivasi belajar. Ibu ada reward apa ya? Oh, ini ada Rio. Yang bertanya apa sih motivasi belajar? Ada yang tahu? Apa? Fikri, apa motivasi belajar menurut kamu? Dorongan untuk membuat diri itu semakin semangat untuk mengerjakan soal ya belajar itu. Bener nggak? Enggak. Kalau dari dalam diri berarti faktor Internal. internal. Itu Fikri. Aja. Wih, masih banyak, Bo. Kalau bisa menjawab, kita lanjutkan ya. Ini agak lama ya jaraknya. Boleh sambil dicatat buat inget-inget. Nanti di akhir ada minta kesimpulan. Ini tadi motivasi ini dibagi menjadi dua yang berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal itu apa? Berasal dari dalam diri individu. Dalam diri sendiri. Contohnya seperti apa? Keinginan ingin tahu. Keinginan ingin tahu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ingin tahu apa sih contoh motivasi internal dari dalam diri sendiri? Apa? Apa ini? Siapa? Asna. Apa? Internal. Apa yuk? Ada yang tahu? Kalau internal itu biasanya kita mempunyai cita-cita, semangat belajar. Itu untuk menggapai cita-cita kita itu. Jadi itu ada faktor dari internal. Kalau eksternal itu faktor yang di mana? Berasal dari mana? Dari luar. Dari luar yang mempengaruhi belajarnya. Contohnya Kayak kita melihat teman. melihat teman. Gimana melihat temannya gimana tuh? Melihat teman yang mampu menjawab pertanyaan. Jadi termotivasi gitu ya, lihat teman. Aduh, kok dia bisa, masa aku enggak?
kurangnya motivasi belajar. Ada yang tahu? Kan kalau tadi apa? Malas. Bermalas-malasan kan tadi tuh. Motivasi itu berasal dari dua. Dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Pastinya ada dong faktor penyebab kurangnya motivasi belajar dari dalam diri. Contohnya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Malas. Masih nih, Rio-Rionya. Malas. Ada lagi? Apa lagi kak? Bodoh amatan. Bodoh amatan. Terus Bosen. bosen. Apa lagi? Bermalas-malas sama aja. Nggak peduli. Oke, jadi itu tadi ada faktor dari internal dan eksternalnya. Jadi, faktor internalnya itu ada faktor penyebab kurangnya motivasi belajar dari internal. Tidak punya target, impian, dan cita-cita. Ada yang nggak punya cita-cita di sini? Ada. Siapa yang nggak punya cita-cita? Malas. Malah. Kenapa nggak punya cita-cita? Gak ya. Pasti orang itu mempunyai tujuan hidupnya. Kalian sekolah punya tujuan? Ya. Apa tujuan Ais untuk sekolah? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Terus Ya menambah wawasan. menambah wawasan. Bener banget. Nambah pinter. Pasti orang hidup itu pasti mempunyai tujuan atau cita-cita. Gue heran kok malah gak punya cita-cita. Apa cita-citanya? Malas. Jadi astronom. Ya. Gak apa-apa lah. Bercita-cita setinggi mungkin. Terus yang kedua apa itu? Pola pikir yang masih keliru. Pola pikir yang masih keliru itu gimana? Gimana, Bal? Hah? Pola pikir yang masih keliru. Salah paham. Pilihan, salah pilihan. Oke, banget. Jadi pola pikir yang masih keliru itu biasanya kita salah berpikiran, menggampangkan. Kalau kita cuma nih, kita lulus SMK, pengen kuliah, kita menggampang, nantilah itu gampang, cuma masuk ini kuliah doang gitu. Itu kita keliru, harusnya kita siapkan dari sekarang, bener gak? Ya. Kan seperti minggu kemarin, minggu sebelumnya kita sampaikan apa sih kuliah itu gimana sih gitu-gitu kan itu perlu disiapkan dari sekarang, jangan menggampangkan. Terus yang ketiga, tidak percaya diri. Insecure. Ada di sini yang insecurean? Banyak ya semua kayaknya. Kenapa sih tidak percaya diri? Dari lingkungan. Dari lingkungannya kenapa? Kadang omongannya omongannya tuh kadang buat kita ini apa? Merasa tidak nyaman. Terus dari omongan. Omongannya bisa menyakitin hati ya. Terus contohnya gimana sih lo? Banyak ajis. Ajis apa? Dalam ngomong. Kalau merasa enaknya. Ajis lagi. Jujur itu lebih baik. Terus tidak percaya diri yang keempat apa itu? Terlalu fokus dengan gadget. Main game. Ada di sini yang paling Fikri, keras banget siapa? Fikri Hasna. Iqbal. Wira. Game apa itu yang biasanya dimainin? ML. Ngabang ya, ngabang. Tuhan. Setiap detik. Nabil. Main game boleh, main HP boleh, tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah asik sama game, kita males belajar, lupa segalanya, bener nggak? Iya. Ada kayak gitu. Ada. Bangun tidur scroll TikTok, Iya. males Ada. Kita. Tapi kayaknya kalau itu semua deh kalau gadget nih. Nggak bangun tidur, mau tidur HP. Iya. Itu kebutuhan. Bohong. Kamu nanti nak balik-balik kalau Kalau ibu percaya sih semuanya main game ini apa main HP? Iya. Tidak. Kamu main wow. Terus Terus yang kelima apa nih? Tidak ada
Jadi kita rutin nih. Hari ini kita belajarnya sampai jam sekian. Itu nggak usah lama-lama, 30 menit itu aja. Terus yang selanjutnya tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal. Nih, ada apa? Belum bisa menyesuaikan diri dengan metode belajar. Yang kedua, Pertemanan yang kurang baik. pertemanan yang kurang baik ini gimana? Adu domba. Terus Bermuka dua. bermuka dua. Pengaruh sama teman yang Berpengaruh, nah, berpengaruh sama temen yang bersikap buruk, temennya malas belajar, dianya ikut malas belajar. Itu baik nggak? Enggak. Yang ketiga apa nih? terlalu mengandalkan teman. Terlalu mengandalkan teman. Biasanya dalam apa? Dalam kegiatan PS. Kerja itu keras. Ada yang jago matematika siapa di sini? Safira. Safira, gangguan Safira. Udahlah, ngerjainnya besok aja nyontek Safira. Udahlah, ujian nggak usah belajar, nyontek temen sebangkunya aja. Benar nggak? Enggak. Enggak. Kayak gitu tuh kayak kalau makan enggak tahu. Kamu katanya nggak tahu gitu. Tapi nanti tanya. Ya harus usaha sendiri dan tadi motivasi belajar. Terus nih, yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tahu gimana? Cara meningkatkan motivasi belajar. Mempunyai target, benar banget tadi kan kurangnya. Terus yang benar. membenarkan, oh benar, benarin pola pikir, terus apa Dan lagi? percaya diri. Percaya diri. Terus Iya, iya benar. Di sini ada apa? Ada jadwal belajarnya. Nih, yang pertama, benarkan target, impian dan cita-citanya. Biasanya sering tuh ditulis di tembok kayak apa, di kertas tuh ditempel di mana. Ada yang kamarnya kayak gitu? Ada. Jadi kita kalau baca kita selalu ingat, oh ini loh tujuan aku. Ada yang kayak gitu? Ada. Terus itu. Terus yang kedua, membuat jadwal belajar yang rutin. Setiap harinya kita belajar targetin 30 menit sebelum tidur atau bangun tidur gitu. Terus yang ketiga, menentukan gaya belajar. Sayang. Kayak gitu. Bisa belajar sambil kayak Bisa. boleh dicoba nih. Tapi ya. Pasti bakal encok. Selanjutnya yang keempat, membuat kelompok belajar dengan teman. Kayaknya malah gosip ya sih. Temennya sefrekuensi yang sama-sama ingin memotivasi dalam belajarnya, jangan kalau kan mau gosip di sana. Kalau nggak sama yang sefrekuensi nggak bisa. Ya kayak itu dengan tujuan yang sama temannya. Terus yang kelima apa nih? Membuat Reward dan atau punishment. punishment. Gimana sih kalau kita belajar nih supaya semester ini kita peringkat nih. Nanti aku mau inilah, nanti aku mau jalan-jalan ke sini lah. Aku nanti mau beli inilah untuk diri aku sendiri. Itu punishmentnya. Kalau aku nggak punya target dan aku nggak mencapai target itu, aku bakal nanti gimana belajarnya lebih giat lagi lah, ditambah lagi waktu belajarnya lah gitu. Jadi kita punya tujuan kita semangat gitu loh untuk mencapai tujuan itu. Terus yang keenam, yang terakhir, istirahat yang cukup, jangan gadang. Ini kenapa? Asik deh. Lagi bikin reward. Oh, bikin reward sama punishment. Bagus. Apa rewardnya? Mobile Legend. Kalau peringkat 1 rencana mau Aku Mau udah apa? nih. puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan, peringkat 1. Senin Kamis. Oh, peringkat 1 bulan full. Eh, Oke, tadi yang terakhir Dasar Ramadannya. adalah istirahat yang cukup, jangan seringan begadang. Bu, kalau malam begadangnya kenapa baca Iya. Ya bang, itu udah begadang, Nur. Iya. Iya, nanti jam 11 malam lagi dia. Ngapain jam 9? Tadi aja temennya, aku gak bisa tidur. Oke, ada tidur. Itu tadi yang bisa disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Aku Iya, Haji. bagaimana cara belajar apa yang dimaksud dengan gaya belajar yang baik dan terus gaya belajar itu seperti apa? Ada yang tahu gaya belajar itu apa? Sayang. Sayang. Belajar. Gaya belajar apa? Gaya belajar itu kayaknya bahasa Mulai baca nih, Bu. Nah, kita tuh bisa belajar dari mendengar orang lain, Oke, heeh. terus mendengarkan musik,
mendengarkan dan melihat. Oke, itu bener banget itu Ajis jawabannya disampaikan sama siapa? Hasna. Jadi gaya belajar itu adalah cara kita belajar dengan cara yang kita sukai. Yaitu ada yang pertama ada visual, terus auditori. Audiens itu mendengar. Terus yang ketiga apa? Mendengar. Kinestik. Kinesti. Kalau visual itu apa tadi? Lihat. Dengan cara melihat. Terus kalau auditori? Mendengar. Nah, terus kinestik? Mendengar. Mempraktikkan secara langsung. Oke, itu tadi. Gimana Ajis, sudah paham? Ya. Alhamdulillah. Ibu minta nih, tadi kan ibu bilang, ibu punya apa ya? Masih loh. Oh, buat yang nanya tadi ibu mau. Ya, satu. Ini untuk Ajis. Apa ini? Karena dia udah bertanya, berani bertanya. Tadi percaya diri. Ibu mau nih 2 orang buat nyimpulin dari materi yang udah kita sampaikan. Siapa berani? Siapa? Oke. Kesimpulannya itu motivasi belajar adalah suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong diri untuk belajar yang meliputi faktor internal, eksternal, dan cara meningkatkan motivasi belajar sebagaimana. Terus, Nadia gimana cara meningkatkannya? Cara meningkatkannya itu seperti menulis target, menentukan jadwal belajar, terus menentukan gaya belajar, membuat kelompok belajar, terus membuat reward atau Punishment. sama istirahat yang cukup. Bener gak yang bilang Hasna? Ya. Bener, buat Hasna nih. Masih banyak kok, tenang aja. Ini buat Hasna ya. Oke, ibu mau drop 1 orang yang bukan faktor penyebab. Aduh. Apa? Penyebab kurangnya faktor internal yaitu 1. Tidak punya cita-cita, 2. Pola pikir yang salah, 3. Tidak percaya diri, 4. Banyak main HP, 5. Tidak ada jadwal belajar. Faktor eksternalnya 1. Belum bisa menyesuaikan metode belajar, 2. Pertemanan yang kurang baik, 3. Terlalu mengandalkan teman. Bener gak yang bilang Aisyah? Betul dong. Masih gak ya, Sah? Habis nih? Masih. Oke, nih. Oke, itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Karena tadi kita awali dengan doa, baiknya kita akhiri dengan doa juga. Boleh dipimpin lagi, Fitri? Duduk siap. Let's pray together. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama, di hari yang sama. Ibu harap kalian sudah mempunyai semangat belajar yang tinggi lagi. Oke, kasih ya. Ya.